Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggal nanti atau wafat, meninggalkan setelah mereka di belakang-belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah atau anak-anak yang lemah. Maka oleh sebab itu mereka tersebut khawatir terhadap yang ditinggalkannya tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah berbicara, bertutur kata yang benar, yang baik dalam menjaga dan mendidik, membimbing anak-anak dan generasi-generasi kita tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-9. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan untuk sementara waktu kepada kita semasa kita hidup ini, mari kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah, mengisi waktu kita pada waktu ini yang mulia ini, hari Jumat adalah hari yang istimewa dan mulia bagi umat Islam di sisi Allah Sang Qadirah. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ini Allah memberikan informasi kepada kita agar jangan kita meninggal nanti meninggalkan anak-anak, turunan-turunan, generasi-generasi yang dhaif, yang lemah,
Para mufasir menjelaskan lemah di sana banyak modelnya. Yang terpenting adalah jangan sampai lemah dalam akidah, keimanan. Ini kadang bagi orang tua, terutama kita yang laki-laki, sering terabaikan. Malahan ada yang diabaikan, tidak peduli terhadap anak, terutama pendidikan agamanya. Kalau pendidikan lain, lesnya banyak, les bola, bahasa Inggris, sampai malam bagi anakku di les. Kadang tinggal mengaji bagai DMDA dan TPQ, dek les, macam-macam, olimpiade ini, olimpiade itu, tematika, macam-macam, seni, budaya. Tujuan agar anak awak itu menjadi anak yang berhasil. Tapi sudahkah kita memperhatikan les agamanya? Kadang dianggap remeh sebagai santiang anak awak masuk ke dalam kubuah, memang ditanya bahasa Inggris, bola yang ditanya, komputer tidak. Apa yang ditanya adalah agama. Ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu kan agama tuh. Siapa imammu? Kalau dijawab dengan mului masih mendingan. Ternyata dalam Al-Quran surah Yasin jawabannya kan lain itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia itu dikunci, digembok. Wa tukallimuna aidihim, yang ngomong itu, yang mengicik itu nanti tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi itu kaki. Akan beda konsep tuh. Jadi oleh sebab itu hadirin, jangan sampai nanti kita ada penyesalan. Allah telah peringatkan dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6. Contohnya, pelihara dirimu dan keluargamu, itu perintah. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, diri awak dulu. Kalau sudah, baru wa ahlikum, keluargamu. Usia keluarga itu anak dan istri dan turunan awak, atau sia yang ada di rumah itu bersama awak. Mungkin pembantu awak yang nolong-nolong karajo di rumah awak tuh, dibawa dari kampung, dari mana saja, tanggung jawab. Lai berilmu agama atau tidak, lai dia taat ke Allah atau tidak, itu awak yang tanggung jawab tuh. Karena dalam kawasan awak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang yang sering terabaikan tauhid. Kalau dalam Al-Quran surah Luqman itu dijelaskan oleh Allah ayat 13 contohnya. Allah sampaikan, ya bunayya, hai anakku. Ini takala Luqman dulu memberi wasiat, nasihat, arahan dan bimbingan ke anak-anaknya. Dan ini wajib kita contoh. Hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik itu memang bermacam-macam. Kalau syirik besarnya kan menyembah kepada selain Allah, batu, matahari, pohon, macam-macam lah. Tapi ada syirik kecil, karajo. Kalau ada panggilan azan, lanjut karajo, atau panggilan azan tu awak ikuti dulu.
Nyadori tempat lain orang azan no sanarape gini ko berhenti dulu sebentar. Awak jawab azan beko lanjuan. Bukan itu mukasinya berhenti kegiatan tu wasari'u, lakukan panggilan Allah itu barangke ke rumah saji atau ke musola solat. Nah, berarti kalau solat yang diutamakan berarti Allah akbar, besar ketimbang karajo tadi. Nah, kini lebih parahnya handphone di masa jo kini ko bahkan anak kecil sedikit sekalipun anak kecil atau ada handphone di tangannya tu, atulah menjadi Tuhan handphone tu. Misalnya lah nak cayo di mana-mana main HP terus. Kadang orang sedang khotbahnya main HP jo, main handphone jo. Itu kan bahaya itu. Syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil itu saya lihat dalam Al-Quran Al-Kahfi 110 bagian akhir, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan kau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Ibadah itu umum, bukan hanya rukuk sujud, tetapi saja yang awak kerajuan kalau dinisbahkan ke Allah itu ibadah. Duduk mendengar kajian di rumah ibadah, di masjid, berjalan ke rumah saji itu ibadah. Dengarkan khotbah ibadah. Aku dengan khotbah wah mau main handphone, itu kan lebih hebat itu. Handphone tu, otak tu ketimbang dengar khotbah. Padahal jangankan manusia, malaikat pun apabila imam sedang khutbah itu hadarul malaikat pun hadir. Tujuannya apa? Yastami'una zikra, untuk mendengar yang disampaikan oleh sang khatib. Awak itu benar tu, awak kan tak peduli itu, biasa saja. Kalau lain datang pai Jumat, datang dalam bek loh, datang dalam bek dua di luar loh. Di ma berkah Jumat itu di ma? Tak ada. Hanya gugur kewajiban. Lah Jumat Allah itu. Padahal yang diharapkan bukan seperti itu. Hadirin kaum muslimin, tauhid itu luas uraian dan jabarannya. Menganggap sesuatu itu lebih ketimbang daripada Allah itu adalah syirik. Minum obat juga bisa syirik kita. Ambo kalau tidak minum paramek itu patang tak sehat ambo tu doh. Syirik itu. Syirik kecil, syirik asghar namanya itu. Lain di mulut, lain di hati kalau diminum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang sering terabaikan oleh kita, apalagi yang laki-laki. Kita laki-laki ini hadirin penanggung jawab total, apalagi dalam rumah tangga. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, kata Rasul. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin penanggung jawab. Allah akan minta, Allah akan tagih apa yang kita pimpin tersebut. Kadang sering terabaikan mengajarkan anak. Apa yang terabaikan itu? Bersyukur ke Allah dan berbakti ke orang tua. Hadirin, banyak dicalik di mama gini go, anak melawan ke orang gaib. Banyak, apalagi di sekolah banyak anak melawan ke guru. Dinasihati beko, diarahan, dibimbing beko karena nelo orang gaya berang lo ka guru tu. Ndak bawa sepulang anak tu didik seorang. Bahkan dalam Islam boleh dipukul. Kalau anakmu tak mau sholat, berumur dia 10 lewat, fadribu, pukul. Pukul tu ada dua. Bisa jelas pukul zahirnya,
bisa dengan bahasa. Sekali dua kali cukup, ketiga indah juga tu. Karena pola pendidikan di rumah itu beda dengan sekolah. Awak lah mati-matian guru di sekolah mendidik anakku bahas supaya sholat, di rumah orang gaya itu sholat. Joanna kan repot tuh. Pukul lebih rancak dipukul sekarang dulu ketimbang nanti di akhirat. Siapa yang menolong? Tak ada. Ndak ada. Kalau kini dipukul, diberang dia maa, ado ayah kamelah. Diberang dia ayah, ado kakek jo neneknya. Larinya keluar bisa aja. Di akhirat, siapa yang menolong? Tak ada. Amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Amal soleh. Lebih rancak berbaik-baik awak kini dulu hadirin, Joanna generasi awak daripada besok awak menjadi masalah. Pasti menjadi masalah. Jangankan di akhirat, di dunia saja menjadi masalah. Penting. Ini kadang-kadang terabaikan, tak peduli orang tua itu. Awak mati-matian dia mencarikan untuk anak di keluarga, tetapi anak dan keluarga tak diperhatikan konsep agamanya, ketuhanan dan tauhid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kadangkala tidak diperhatikan keyakinan anak. Anak kalau punya keyakinan tapi ragu dan bimbang. Makanya dalam psikologi perkembangan, psikologi anak, psikologi pendidikan, anak dari 0 tahun sampai usia ya kelas 3 SMA, awal dari perguruan tinggi semester 1 semester 2 masih butuh bimbingan orang tua. Belum stabil. Dibimbing terus sampai anakku stabil. Makanya kontrol terus, nak lay solat, layah dima, jamaah atau tidak, dikaja terus, ndak, kenapa ndak jamaah? Mana karanca jamaah aja seorang? Gitu membimbing anak tu, membimbing anak. Awak pingin anak soleh dan soleha, usaha tak maksimal. Nabi Nuh saja hadirin, Nabi Nuh. Begitu maksimal lari anak ke puncak bukit bakaja juga nak naiklah ke payah gua jadi kuih orang kapia tu ndak ambo kau manjing ke puncak tu mati dalam kekufuran didoakan juga anak tu lama meninggal dalam kekufuran meninggal anak kandung didoakan juga baru ditegur sama Allah itu bukan anakmu dia doa bilik ketik bilik gadang. Usaha maksimal dulu, jangan pasrah langsung. Kalau tidak masalah nanti hadirin Joanna awak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena memang begitu Allah sampaikan, nah, jikalau kau melakukan kesalahan di atas langit, di dalam parit bumi, tidak ada yang mencari seorang Allah ya do, ayah jomande, ya tibi Allah nak. Allah tahu itu pelihara tauhid itu. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir, kadang yang tak terabaikan, yang sering terabaikan, yang tak terperhatikan adalah dalam pola asuh dan pola pendidikan anak itu kesadaran ibadah. Kadang anak tak pasuh begini. Nah kini biarlah dulu. Gini pemko kalau mau Allah masuk nawa tu subuh tangga rumah saji di absen. Kadang orang gaya nyumbang ke rumah saji dengan terpaksa bagi ujung-ujung bego kan kesadaran tu. Kini dah dulu bego anak SMP disuruh mengaji MDTW atau TKA. Ndak ada tujuan elok baik bersyukur wa. Layado yang memperhatikan seperti itu syukur alhamdulillah. Karena awak salih di SMP di sekolah umum bara pendidikan agama kuliah awak salih 2 jam 3 jam 1 pekan abilu nak awak ka tahu juga agama. Makanya banyak maksiat, pacaran di mana-mana, narkoba di mana-mana,
balap liar di mana-mana, LGBT di mana-mana. Kenapa? Agama tu kurang. Maka jangan lepas dari 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Kata kunci, titik, tidak pakai koma, wajib terapkan itu. Kalau di rumah tangga baik, bawa ke rumah ibadah. Lah rancak di rumah ibadah, cari sekolah yang benar, mampu menyelamatkan selamat dunia akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa kebaikan menghadap ke Allah dibalas 10 kali lipat, dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seimbang yang dilakukannya, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-An'am 160. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.